Hasanah bil ilmu, hidup mulia bersama Al-Quran. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata ada satu pintu yang pintu itu pasti akan kita masukin bersama. Namanya adalah al-maut. Karena al-maut adalah babun. Salah satu pintu untuk menuju kampung akhirat adalah lewat kematian. Dan setiap yang bernapas itu pasti akan ketemu dengan kematian. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat 35, kulun nafsin da'iqatul maut wa nablukum bil kharwasari fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernapas pasti akan mati, dan aku uji kalian sebelum kematian dengan keburukan dan kebaikan, tapi semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian ini juga tidak bisa kita lari daripadanya, karena pasti semua akan ketemu. Itu yang dinyatakan dalam surat ke-62, surat Jumat, ayat yang ke-8. Qul innal mautal ladzina tafiruna fa innahum mulaqikum summa turaduna ila al-baghi wasyahada summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kalian takut daripadanya pasti akan menemui, karena semua akan dibalikan kepada alam yang nyata dan alam yang bersembunyi. Kemudian Allah akan bongkar seluruh amal kita sekalian, dan kita tidak bisa ngumpet dalam masalah kematian, karena berdasarkan surat An-Nisa ayat yang ke-78, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian berada, pasti akan dikejar oleh kematian, walaupun berada dalam benteng yang kokoh. Ternyata melihat kondisi yang sekarang, dengan adanya COVID-19, kita tidak bisa lari dari kematian ini. Tapi seluruh kematian terjadi hanya karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 145, wa ma kana nafsin antamuta illa biidnillah kitabam muajalah. Tidak ada seorang yang bernapas ketika kematian itu dengan izin Allah, sudah ada dalam ketetapannya. Ternyata karena kematian pasti terjadi, sebetulnya kita pasti akan mengalami seperti itu. Yang harus dipersiapkan karena pasti terjadi, bagaimana di saat kita setelah kematian. Ternyata yang khawatirnya adalah apa? Ketika kita tidak lulus, ketika diperiksa amal kita setelah kematian. Karena ternyata hidup kita sehari-hari sudah dicatat oleh malaikat amalnya yang akan dibongkar di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam surat yang ke-17 Al-Isra. Wa kulla insanin aljamnahu ta'iru ala unukihi. Setiap manusia sudah dikalungkan catatan amalnya di lehernya. Wa yahruju yaumal qiyamah, yang akan dikeluarkan di hari kiamat dalam keadaan terbuka. Dan Allah menyuruh, Iqra kitabaka
Kafa binafsika yumahasiban. Bacalah catatan amalmu, engkau yang bisa menghisabnya. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Hari ini yang harus kita perhatikan, luluskah kita ketika setelah kematian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau merasa hari ini banyak dosa, banyak kesalahan, supaya lulus, maka saatnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tobat itulah maka akan hapuskan dosa kita, keburukan-keburukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat yang ke-66, surat At-Tahrim, ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asar rabbukum ayukafiru ankum sayatikum. Hai orang beriman, tobatlah kalian kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tobat Allah hapuskan seluruh kesalahan kita. Karena ketika kita menjelang kematian, ketika kita sudah meninggal, nggak ada yang bisa masuk ke kuburan menemankan kita. Bahkan Rasulullah ketika ada orang meninggal, Rasulullah menyatakan, sahabat kalian tahu siapa yang setia sampai ngantar ke kuburan? Kata sahabat, Allah wa Rasuluh a'lam. Allah Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi, kalau kalian tahu hanya 3 yang akan mengantarkan ke kuburan. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, yatba'u janajah salasah, dia akan ngantar ke kuburan hanya 3. 1, ahluhu, keluarga. Yang kedua, wa maluhu, harta. Yang ketiga, wa amaluhu, amal. Tapi kata Nabi, wa yarji'a isnaini, yang 2 pasti balik. Keluarga yang ngantar ke kuburan, harta, mobil yang ikut ke kuburan, maka kembalilah ke rumahnya. Tapi wayabku amaluhu, yang akan tetap adalah amalnya sendiri. Walaupun orang punya kekayaan, tapi nggak beramal dengan zakat, infak dan sedekah, tidak ada temannya di kuburan. Walaupun orang punya ilmu pinter, saya profesor, doktor, bahkan berderet gelarnya, tapi ilmunya buat manfaat, tidak ada yang menanggung. Walaupun orang yang punya kedudukan, jabatan tinggi, tapi tidak untuk beramal, untuk membela kebenaran agama Allah, tidak ada amal yang akan menang. Maka disitulah sebelum kita kematian yang sekarang sedang mengincar kita, persiapkanlah amal yang terbaik. Karena hidup kita itu hanya sedang diuji siapa yang terbaik amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan dalam surat yang ke-16 ayat 96, man amilas solihan min dakarin au unsa wa huwa mu'minun walihatan hayatan thayyiban. Siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, dasarnya iman, maka Allah berikan akan baik di dunia, baik di akhirat, dengan mendapat pahala lebih bagus di akhirat, itulah surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah renungan kaitan dengan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.